Salam bertemu kembali dengan para pemirsa dimanapun berada. Tetap semangat, lakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Pemirsa, para sahabat, para guys dimanapun kau berada, video saya kali ini coba mengangkat tentang bagaimana fungsi daripada telinga kita. Kita tahu telinga itu ketika dia mendengar sesuatu yang positif, tentu positiflah yang akan disampaikan kepada pikiran kita. Tapi ketika telinga ini mendengar yang negatif, maka yang negatif pula lah yang akan masuk ke pikiran ataupun kepada setiap otak manusia. Seperti itu ya kira-kira pemirsa. Ada ungkapan yang mengatakan seperti ini: dalam hidup ini kita terkadang harus menutup telinga kita dari omongan-omongan orang yang ada di sekitar kita. Kita hanya perlu lakukan, fokus mengerjakan apa yang kita yakini, menghasilkan kesuksesan. Dan dengan demikian, maka suatu saat orang-orang ataupun dalam istilah bahasanya mulut-mulut yang mencemooh itu suatu saat akan mereka tutup, dibungkam dengan setiap kesuksesan yang boleh kita perlihatkan. Ada kisah menarik, ilustrasi ya, tapi ini ilustrasinya dari cerita fabel ya, dari cerita binatang seperti itu. Alkisah ada 2 ekor katak yang terjatuh ke dalam sumur, ya sebut saja sumur tua seperti itu. Sebenarnya sumur ini tidak terlalu dalam karena mungkin sudah tidak dipakai lagi seperti itu. Ketika 2 ekor katak ini terjatuh, tentu kedua katak ini melakukan upaya supaya mereka bisa melakukan lompatan kembali supaya mereka bisa selamat. Sambil berteriak, mereka melompat setinggi-tingginya. Tapi apa daya, tenaga juga berkurang. Kedua ekor katak ini berteriak, dan teriakan mereka pun didengarkan oleh teman-teman katak lainnya, dan secepat mungkin berkerumun mengelilingi sumur dan memberikan support ataupun teriakan atau apapun itu yang tentu masing-masing mengucapkan dengan kata masing-masing. Kedua ekor katak ini meronta-ronta sambil berteriak. Teriakan kedua katak ini didengarkan oleh teman-temannya, dan dalam waktu singkat para katak lainnya telah mengelilingi sumur tua tersebut dengan mengatakan, "Ayo kamu melompat setinggi mungkin," atau ada yang mengatakan, "Ayo kamu bisa," dan lain sebagainya. Ternyata usaha yang dilakukan 2 ekor katak ini tidak berhasil juga, dan pada akhirnya teman-temannya yang di atas mengatakan, "Ya sudahlah, kalian mungkin tidak akan selamat, kalian mungkin hanya menunggu kematian kalian." Singkat cerita, salah satu katak yang di dalam sumur menyerah, tetapi katak yang satu lagi dia tetap berusaha semaksimal mungkin, dia melompat setinggi mungkin, dan pada akhirnya katak yang satu berhasil mencapai melompati sumur itu, dan katak ini pun selamat.
Sesampai di atas, rekan-rekan Katak hanya menanyakan satu pertanyaan. Kenapa kamu bisa melompat dan sampai di sini dan kamu pada akhirnya selamat? Si Katak mengatakan dengan simpel, maaf, saya tuli dan saya tidak mendengar apa yang kalian sampaikan. Tapi saya hanya merespon bahwa apa yang kalian sampaikan itu kepada saya, bahwa saya merasakan kalian memberikan semangat yang luar biasa kepada saya, dan semangat itulah yang memotivasi saya untuk bisa melompat setinggi mungkin. Pemirsa dimanapun berada, menarik bukan? Mungkin dalam hidup juga seperti itu, bahwa banyak hal yang membuat kita menjadi positif ataupun menjadi negatif dalam menjalankan apapun itu. Ketika kita dalam menjalankan pekerjaan kita, usaha kita, dan lain sebagainya. Ilustrasi ini menggambarkan kepada kita yang menyelamatkan Katak yang bisa melompat setinggi dan dia bisa selamat itu tentu memang benar karena dia adalah Katak yang tuli. Mungkin ketika Katak ini bisa mendengar, dia akan sama nasibnya seperti Katak yang satu lagi yang tidak bisa melompat dan pada akhirnya dia selamanya berada di sumur tua itu. Ternyata ketika kita tidak mau mendengarkan omongan-omongan atau kata-kata yang negatif, justru itu membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih positif ketika kita dalam hal berpikir. Saat ini banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya dia patah semangat, dia takut keluar dari zona nyaman, selalu khawatir pada banyak hal, tidak berani mengambil resiko, mengeluh, mengkritik, sulit beranjak dari masa lalu, berprasangka buruk tentunya. Bahkan yang paling fatal adalah sulit menikmati hidupnya karena rasa pesimis, menyerah, dan tidak percaya diri. Ketika kita terlalu banyak mendengarkan, telinga kita terlalu banyak mendengarkan hal-hal yang negatif, itu sangat berdampak tidak baik terhadap kehidupan kita. Karena pikiran yang negatif hanya akan menyulitkan kita. Ilustrasi tadi menyuruh kita atau mengajari kita bagaimana telinga kita tutup terhadap hal-hal yang negatif, karena tidak baik. Hasilnya apa? Ilustrasi tadi menggambarkan bahwa hasilnya antara kehidupan dan kematian. Orang-orang yang terlalu sering mendengarkan hal-hal negatif pasti akan mengalami cara berpikir yang mati, tidak berani keluar dari zonanya. Ilustrasi tadi mengajari kita bahwa kita bisa melihat, yang pertama, bahwa kita bisa melihat masalah itu adalah sebuah tantangan. Orang yang hidup tentu harus punya tantangan.
itulah dalam pemikiran yang positif. Tetapi dalam pemikiran negatif itu adalah orang-orang yang sangat susah keluar dari zona nyaman. Yang kedua, pemirsa, ketika telinga kita ini sering mendengarkan hal-hal yang positif, maka pada akhirnya dia bisa menikmati hidupnya. Dia bisa menikmati hidupnya karena apa? Karena seseorang yang melihat sebuah masalah sebagai tantangan, pasti pada akhirnya dia akan bisa menikmati hidupnya. Karena bagi dia masalah itu bukan menjadi sebuah keraguan, tetapi sebuah tantangan yang harus dihadapi. Dan yang ketika telinga kita sering mendengarkan hal-hal yang positif, maka pikiran kita lebih terbuka terhadap ide atau saran dari orang lain. Lebih terbuka, jadi kita tidak tertutup ya. Kebanyakan banyak orang ketika kita sampaikan sesuatu hal, dia sudah berpikir negatifnya dulu seperti itu. Tapi ketika kita berpikir positif, kita lebih terbuka. Ketika orang lain punya ide atau diri kita sendiri punya ide, mungkin ide itu akan kita jalani. Dan selanjutnya itu akan melenyapkan pikiran yang negatif. Semakin kita sering berpikir positif, maka semakin jauh pemikiran-pemikiran negatif dari hidup kita. Yang kelima, dia lebih mensyukuri hidupnya. Dia bersyukur, artinya apa yang bisa dia dapatkan hari ini, apa yang dia bisa rasakan, itulah yang terbaik pada saat dia menjalankan hidupnya. Yang keenam, tentu orang-orang yang positif, dia tidak akan suka gosip, karena gosip itu tentu tidak ada faktanya ya, itu hanya membuat ya huru hara. Tapi semakin kita berpikir positif, maka kita tidak akan menyukai gosip. Pemirsa, selanjutnya itu orang-orang yang berpikir positif tidak suka memiliki alasan, tetapi justru dia langsung buat tindakan ketika dia mengalami sesuatu, mungkin kendala atau apapun itu. Yang kedelapan, tentu orang-orang positif itu dia lebih optimisme ya. Jadi dia memiliki paham optimis dan lebih berbahasa positif. Dan selanjutnya itu lebih ekspresi yang positif, jadi bahasa tubuh. Jadi ketika dia berjalan, ketika dia melangkah pun kita bisa melihat bahwa dia orangnya adalah positif ya. Dia lebih berpikir positif, dia tidak suka yang negatif, mungkin seperti itu. Dan yang terakhir adalah dia peduli dan sayang pada dirinya, citra dirinya gitu. Jadi tentu banyak hal yang kita pelajari dari ilustrasi tadi, bagaimana memang ya harus demikian tentunya, bahwa kita perlu ya dalam hidup menutup telinga kita dari keluarga, dari orang-orang yang ada di sekitar kita seperti itu. Karena memang ya hal-hal yang negatif itu bukanlah sesuatu yang menjanjikan bagi kehidupan kita. Tetaplah berpikir positif dan tetap optimis bahwa kita pasti bisa. Oke sahabat, para pemirsa dimanapun berada, demikian video saya saat ini. Dan untuk menantikan video-video saya berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan tanda like, dan bunyikan tanda lonceng di channel YouTube saya. Semoga kita bisa berbagi dalam setiap kebaikan dan bisa memberikan hal-hal yang positif juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, para pemirsa dimanapun berada, sampai ketemu kembali. Jangan lupa tetap semangat dan tetaplah tersenyum. Salam dari saya, Sam Pujaya.